خير لكم إن كنتم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita oleh Allah masih diberikan beberapa kenikmatannya, baik kenikmatan secara duniawi lahiriah maupun kenikmatan secara batiniah, yaitu kenikmatan secara lahiriahnya kita diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, rezeki yang banyak, halal, barokah. Adapun secara batiniahnya kita oleh Allah masih diberikan di dalam lindungannya Allah, masih di dalam hidayahnya Allah, masih di dalam petunjuknya Allah berupa Quran hadis jamaah. Ini merupakan suatu kewajiban yang harus kita syukuri, baik secara ucapan maupun dengan secara perbuatan, karena bersyukur itu merupakan suatu kewajiban, karena di balik kewajiban itu ada ancaman yang berbunyi la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi. Nah, ini sebagai ancaman bagi orang yang tidak mau bersyukur. Maka atas pemberian Allah kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya bersyukur pada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama, mubaligh, mubalighat, sehingga kita bisa menetapi agama yang hak, yang murni, yang diterima oleh Allah. Maka atas perjuangannya disyukuri alhamdulillah, jazahumullahu khaira. Ketiga kalinya bersyukur kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang masih setia di dalam thalabul ilmi, mencari ilmu untuk memahamkan diri dalam urusan ibadah kepada Allah, memahamkan diri dalam menetapi agama Allah, sehingga nanti endingnya mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka atas amal solehnya dan perhatiannya disyukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barakah. Hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafun adabah. Innama a'malu binniyah fala malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Kita buka hadis Sahih Bukhari-nya, juz 2, nomor babnya 30, nomor hadisnya 647. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana A'mash qala, berkata siapa A'mash, sami'tu mendengar aku Aba Shalih pada Aba Shalih, yaqulu berkata siapa Aba Shalih, sami'tu mendengar aku Aba Shalih Aba Hurairah pada Aba Hurairah, yaqulu berkata siapa Aba Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sholatur rajuli, sholatnya orang laki-laki termasuk perempuan, fil jama'atin di dalam berjamaah, tudha'afu dilipatkan, ala sholatihi mengalahkan sholatnya rojul, fi baitihi di dalam rumahnya rojul, wa fi sukihi dan di dalam pasarnya rojul, yaitu khamsa wa ishrina 25 dhofan lipatan, 25 lipatan atau 25 derajat. Jadi Nabi bersabda, sholatnya seorang laki-laki yang dikerjakan secara berjamaah itu nilai pahalanya dilipat gandakan, mengalahkan sholatnya seseorang laki-laki yang dia kerjakan sendiri di rumah atau di pasar, yaitu 25 lipatan. Jadi kalau sholat berjamaah itu mendapatkan pahala 25 kali lipat, kalau sholat sendiri itu mendapatkan 1 pahala. Itu pun kalau dia bisa khusyuk tumakninah di dalam mengerjakan sholat, baru dia mendapatkan 1 pahala. Kalau sholatnya sambil garuk-garuk, sambil ngupil, ya, itu berarti mengurangi nilai pahala sholat. Sehingga kalau sholat sendiri hanya mendapatkan 1 pahala, kemudian ditambah dia tidak khusyuk dan tumakninah di dalam sholat, ya maka dia tidak mendapatkan pahala sholat, hanya menggugurkan kewajiban. Nah ini termasuk fadhaili sholati bil jamaah, ya. Diusahakan sholatnya berjamaah walaupun tidak di masjid, ya. Walaupun tidak di masjid, mungkin pas lagi di rumah, ya maka diusahakan sholat berjamaah di rumah dengan suaminya, dengan istrinya, atau dengan anak-anaknya, sehingga Allah akan memberikan pahala 25 lipatan. Kalau dalam hadis ini, kalau di hadis lain itu kan ada yang menjelaskan 27. Nah, ada yang menjelaskan 27 lipatan. Wadzalika, dan demikian itu mendapatkan pahala 25 derajat, annahu sesungguhnya rojul idza tawaddo'a ketika berwudu siapa rojul, fa'ahsana maka memperbaiki dia al-wudu'a pada wudu. Jadi syaratnya agar mendapatkan 25 derajat sebab sholat berjamaah itu dengan memperbaiki wudunya. Jadi wudunya disempurnakan, ya, wudunya disempurnakan sesuai dengan syariat-syariat yang ada, maka dia akan mendapatkan 25 derajat pahala sholat berjamaah. Kalau wudunya itu tidak sempurna, walaupun sholatnya berjamaah, maka khamsa wa ishrina dhofan itu ya dia tidak mendapatkannya. Karena wadzalika innahu idza tawadda'a fa ahsanal wudu. Syaratnya agar mendapatkan pahala 25 derajat yaitu fa ahsanal wudu, dengan menyempurnakan wudu.
Suma kemudian kharaja keluar siapa rojul ilal masjidi ke masjid. Dia setelah wudu kemudian lebih-lebih sholatnya berjamaah di masjid. La yukhrijuhu tidak mengeluarkan hu pada rojul opo ila sholatu kecuali sholat lam yakhtu tidak melangkah siapa rojul khota'watan satu langkah ila kecuali rufi'at diangkat lahu bagi rojul biha dengan langkah darajatun satu derajat. Wahutto dan dilebur anhu dari rojul biha sebab satu langkah khoti'atun satu kesalahan, satu dosa. Jadi kemudian dia sudah menyempurnakan wudunya sudah disempurnakan, lalu dia keluar dari rumah untuk menuju ke masjid, maka langkah yang dia langkahkan menuju masjid, setiap satu langkah itu akan diangkat satu derajatnya. Jadi satu langkah itu diangkat derajatnya dan dihapus satu kesalahannya. Itu. Nah, ini termasuk kefadolannya orang yang dhahaba ilal masjid. Dia pergi keluar dari rumah untuk menuju masjid mengerjakan sholat di masjid. Ya. Setiap kaki melangkahkan, maka setiap satu langkah Allah akan menghapus satu kesalahannya, satu dosanya, dan Allah akan memberi satu pahala. Yaitu kaki kanan melangkah, satu pahala didapat, satu kesalahan dihapus. Kaki kiri melangkah pun juga sama. Maka orang yang rumahnya jauh dari masjid, ya, rumahnya jauh dari masjid, ya, maka akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Ya. Dulu di zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang rumahnya itu jauh dari masjid. Ya. Lalu beliau minta izin kepada Nabi, bolehkah saya minta izin kepada engkau agar bisa selalu mendengarkan nasihat engkau, bisa ikut hadir di dalam mendapatkan ilmu dari engkau, sholat berjamaah dengan engkau, tapi rumah saya jauh Nabi, saya ingin pindah Nabi dekat dengan engkau. Lalu Nabi menjawab, tidak boleh. Lah, kamu jangan pindah, kamu tetap di rumahmu, kamu nggak usah mendekat ke sini ke Madinah. Maka semakin jauh langkahmu dari rumah ke masjid, maka semakin banyak pahala yang kamu dapatkan. Nah ini. Fa'idha sholat, maka ketika sholat siapa rojul, lam tazal, maka tidak henti-hentinya siapa malaikatun malaikat, tusolli mendoakan rahmat siapa malaikat alaihi atas rojul. Madama selama tetap siapa rojul fi musallahu di dalam tempat sholatnya rojul.
selama dia tidak pindah dari tempat sholatnya, maka tidak henti-hentinya malaikat selalu mendoakan rahmat. Ya, rahmat itu banyak. Ya, bukan rahmatnya Bu Endang saja, ya, tapi banyak. Rahmat itu bisa dari kesehatan, bisa dari rezeki maisha, bisa dari anak yang solih-solihah, bisa dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu termasuk rahmat. Isi doanya, Allahumma ya Allah sholli, semoga memberi rahmat engkau alaihi atas rajul. Allahumma ya Allah irhamhu, semoga menyayangi engkau hu pada rajul. Ini doanya malaikat. Doanya malaikat kepada orang yang sholat, ya, di dalam masjid, kemudian dia tidak pindah dari tempat sholatnya. Ya Allah, berilah rahmat rajul ini dan kasih sayangilah dia. Yang mana doanya malaikat itu tidak pernah Allah tolak, ya. Beda dengan kita, dengan manusia. Kita doa kemungkinan besar, ya, dikabulkan, kemungkinan besar ditunda, itu kemungkinan besar doa kita diganti. Tapi kalau malaikat itu tidak pernah ditolak doanya oleh Allah. Wala yazalu, dan tidak henti-henti siapa ahadukum salah satu kalian fi sholatin di dalam pahala sholat, maksudnya mendapatkan pahala sholat terus, mantadhoro, selama menunggu siapa ahad, selama menunggu siapa ahad sholatan pada sholat. Jadi tidak henti-hentinya salah satu kalian mendapatkan pahala sholat terus selama dia menunggu sholat. Contohnya, dia menunggu sholat dari sholat maghrib ke sholat isya, ya. Dibanding ditimbang pulang wis di masjid aja duduk di situ, Allah memberi pahala kepadanya sebagaimana dia mengerjakan sholat terus sampai dia sholat isya. Malaikat mendoakan dia, mendoakan terus, ya, kepada orang tersebut. Nah ini, jadi selama dia menunggu sholat, Allah memberikan pahala sebagaimana dia mengerjakan sholat terus. Atau dari dia sholat sunnah untuk sholat wajib. Contoh, dia datang dari rumah ke masjid niat sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib dia sholat sunnah. Setelah sholat sunnah dia menunggu untuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Maka waktu dia menunggu sholat itu Allah memberi pahala sebagaimana dia mengerjakan sholat terus, ya, sholat terus, ya, nggak tahu berapa rakaat. Intinya ya pahalanya besar. Jadi kalau kita lihat dari sini, begitu besar pahalanya bagi orang yang mengerjakan sholat berjamaah, terutama sholat di dalam masjid, gitu. Kalau sholat di masjid dengan cara berjamaah, ya maka dia satu pekerjaan itu mendapatkan banyak pahala. Ya, seperti hadis yang sudah kita kaji, umatnya Nabi Muhammad itu mengerjakan pekerjaan yang sebentar, ya, contohnya dari habis asar sampai maghrib, tapi pahalanya dari subuh sampai maghrib, dari subuh sampai subuh lagi, itu pahalanya. Itulah keistimewaannya umatnya Nabi
Muhammad. Ya, itu sama seperti di hadis ini. Ya, banyak pahala yang akan didapatkan ketika mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Babu fadli sholatil fajri, bab keutamaan sholat subuh fil jamaati, di dalam berjamaah. Bab keutamaannya sholat subuh berjamaah. Hadasana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib ani Zuhri qala akhbarani Sa'id ibni Musayyab wa Abu Salama ibni Abdurrahman anna Aba Hurairah, sesungguhnya Aba Hurairah iku qala, berkata siapa Aba Hurairah, Sami itu mendengar aku Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda siapa Nabi, tafdulu, membandingi atau melebihi, apa sholatul jami', sholat berjamaah, sholata ahadikum, pada sholatnya salah satu kalian, wahdahu, dengan sendirinya, yaitu bi khamsi wa ishrina, 25 apa nih juz'an bagiannya, maksudnya pahalanya, watajtami'u, dan berkumpul siapa malaikatul lail, malaikat penjaga malam, wa malaikatul nahar, dan malaikat penjaga siang, fi sholatil fajri, di dalam sholat subuh. Jadi Nabi bersabda, sholat berjamaah itu pahalanya melebihi pada sholatnya seseorang dengan sendiri. Jadi sholat berjamaah itu pahalanya melebihi sholat sendiri, yaitu 25 bagian atau 25 pahala. Dan berkumpulnya para malaikat penjaga malam dan penjaga siang itu pada waktu sholat subuh. Jadi pergantian shift bagi malaikat penjaga malam dengan penjaga siang itu pada waktu subuh. Pada waktu subuh itu bergantian. Suma kemudian yaqulu, berkata siapa Abu Hurairah, Abu Hurairah, faqra'u, maka membacalah kalian, in syi'tum, jika mengendaki kalian. Maksudnya ketika sholat subuh, di dalam bacaan sholat subuh itu ya sekehendak kalian, ya lebih panjang, lebih lebih baik, lebih panjang bacaannya, ya. Karena inna Qur'an al-fajri, sesungguhnya bacaan subuh, karena ada apa bacaan subuh iku masyhudan, disaksikan secara langsung oleh dua malaikat yang menjaga malam dan penjaga siang. Nah, ini. Maka di dalam mengerjakan sholat subuh ini diusahakan dengan bacaan yang panjang. Tapi kalau berjamaah di masjid, imam tetap supaya melihat situasi dan kondisi. Jangan karena menetapi dalil dan ingin mendapatkan kebaikan, tapi ya, melupakan yang lainnya.
pengen bacaannya kan dalilnya inna Qur'anal fajri kana masyhuda, akhirnya dia baca surat Al-Baqarah. Makmumnya itu sudah 70-80 ke atas umurnya ya. Sehingga ketika berdiri itu gemeter ya, kakinya gemeter ya. Yang ngono tapi jangan begitu ya. Boleh pakai panjang tapi ya dilihat situasi, jangan sampai ingin bacaannya panjang, ingin netepi dalil tapi makmumnya kondisinya tidak memungkinkan, akhirnya makmum yang grundel. Apa grundel? Iki calegnya baca bacaan subuh ini kok panjang-panjang. Nah, ini berarti sudah tidak khusyuk. Makmumnya tidak khusyuk di dalam mengerjakan sholat itu, walaupun bacaan imamnya itu merdu bagus tapi panjang lama yang menyebabkan makmumnya itu hatinya grundel ya, maka yang terjadi imamnya dosa karena imamnya tidak bisa menjaga kekhusyuan makmumnya. Maka dosa-dosa makmumnya yang diakibatkan tidak khusyuk itu akan diberikan kepada imamnya, itu akan diberikan kepada imamnya. Maka supaya dilihat situasi dan kondisinya, jangan sampai gara-gara ingin ya, gara-gara ingin dan lain sebagainya yang akhirnya melalaikan lainnya, yang mengakibatkan tidak khusyuk, tidak tumakninah di dalam sholat berjamaahnya. Ini tidak boleh, itu malah darurat atau makruh itu ya. Jadi inti dari hadis ini bahwa keistimewaan sholat fajar berjamaah itu ya nilai pahalanya 25, kemudian sholatnya itu disaksikan oleh 2 malaikat. Maka di dalam sholat subuh berjamaah nah ini supaya betul-betul ditetapi ya, betul-betul ditetapi, betul-betul dilaksanakan, dikerjakan. Jangan sampai subha ya, sholat subuh di waktu duha, bangun sholat subuh jam 9, jam 10. Nah, ini berarti ya tidak pas ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.